Oke guys, kita sambung lagi. Salam kenal Alenta Mantoy. Untuk part 2 kita akan menyambung tentang maintenance rel yang kita pakai selama ini. Kita sambung dari part 1 yang kemarin karena terpotong ada tamu yang datang ke rumah. Pertama sekali kita akan membersihkan ataupun melihat ataupun mencek kondisi rel Shimano Siena 2500 HG. Sudah lama kita tidak pakai, lebih kurang selama 4 bulan. Ini dia relnya. Dan kalau kita lihat kondisi rel Shimano ini, Shimano Siena dari brand Shimano, masih aman-aman saja. Alhamdulillah, tidak ada yang terasa aneh di rel ini. Dan setelah kita cek juga di part-partnya, tidak ada karat yang melekat pada rel yang dimaksud. Ini suara draksonnya cukup lumayan. Dan selanjutnya juga pada rel Maguro Blazer yang juga sudah lama kita tidak pernah pakai. Bedanya pada rel Maguro ini, dia sudah power handle seperti ini. Kita coba tes tentang kelembutan relnya, apakah masih mulus, halus. Alhamdulillah masih juga. Dan untuk cek draksonnya, untuk rel Maguro Blazer dengan ukuran 2000, dia memiliki tempat khusus semacam tupper well, sehingga pada saat penyimpanan rel ini termasuk rel awet. Dan untuk rel Okuma Altera 30 dan 20 kemarin kita sudah maintenance. Dan untuk maintenance dasarnya kita akan menggunakan oil di beberapa tempat. Sepertinya di dalam, kita cek kondisi dalam spool. Kita hanya meneteskan beberapa tetes oil di tepatnya di rotor nutnya, sehingga mensap pada saat turun naik dia lancar dan tidak berpengaruh pada saat memancing. Oke, sedikit saja, cuman hanya untuk melancarkan mensap pada saat kita menggulung rel pancing kita. Begitu juga dengan rel yang ada di brand Shimano, yaitu Shimano Siena. Ini adalah rel-rel kesayangan kita. Tidak kita pakai di waktu-waktu kondisi-kondisi yang tidak bagus. Ini dia bentuk part dalamnya. Kita juga membuka nanti rotornya, kita lihat apakah nanti di dalam sudah ada karat ataupun tidak. Begitulah mungkin maintenance yang saya lakukan dari selama ini, sebagaimana maintenance ringan pada part-part ataupun rel yang kita miliki ataupun rel kesayangan kita. Untuk Shimano Siena, klikernya masih menggunakan bahan plastik, akan tetapi cukup untuk menimbulkan suara draksonnya yang memecahkan telinga kita pada saat feed dengan ikan. Dan tetangga sebelah kita pada saat mancing pun mereka tahu kalau kita lagi sedang feed dengan ikan. Inilah mungkin beberapa rel yang masih tersisa yang kita gunakan untuk mancing, baik medium leg dan UL. Dan mungkin pada pertemuan kita kali ini, untuk melanjutkan part kita yang kemarin, juga kita ingin membuat sebuah tutorial
tentang pembuatan umpan mandas ataupun umpan dasaran. Untuk contohnya ada seperti ini. Inilah bentuk umpan yang kita pakai dari selama ini pada saat kita mancing di pinggir pantai ataupun dasaran. Dia cuman bahannya adalah swivel, tali ataupun senal leader, pembuatan T, gantungan untuk gantungan umpan dan soft lure, dan stopper, timah dan swivel kembali, dan kita sambung dengan umpan kembali. Mungkin inilah bentuk dasar umpan dasaran yang kita pakai dari selama ini. Dan sebagai bahan untuk senarnya, kita percaya kepada relik samar. Kita di sini ada relik samar 15 lip, karena setelah kita uji coba di lapangan, untuk leather samar ini ada semacam kekuatan ketika kita fed dengan ikan, dan ketika terjadi adanya gesekan di karang ataupun bebatuan pada saat kita memancing. Dan selanjutnya juga sering kita memakai sebuah senar fluorokarbon leather yang materialnya adalah dari from Japan, yaitu dengan merek Super Tiagra. Untuk tekstur leather ini, oh ya, sebenarnya ini bukan leather mono, akan tetapi banyak angler lainnya di luar sana memakai sebagai leather karena dia telah dilapisi dengan fluorokarbon 100% di merek Super Tiagra ini. Makanya kami yakin dengan memakai senar ini pada saat kita memancing tidak ada kekhawatiran pada saat fed akan putus. Dan setelah kita tes, alhamdulillah bisa. Untuk diameter 0,30 seperti yang ada tertera di label lain ini, tesnya mencapai 19 kilo. 19 kilo kalau kita libiskan ini bisa mencapai di angka, kalau kita fed sebesar 7 kilo ataupun 7 kilo lebih. Akan tetapi intinya juga pandai-pandai kita untuk menyetel alat ataupun tackle yang kita gunakan. Sebagai bahan untuk pembuatan umpan mandas, kita hanya mengandalkan beberapa part, yaitu stopper dan juga mata pancing dan beberapa alat lainnya. Akan tetapi kita hanya memakai untuk soft lure-nya, yaitu dari brand Tornado, yaitu jenisnya lebih kurang seperti ini. Dia juga di dalam kemasan. Nanti kedepannya kita akan buat tutorial khusus untuk pembuatan ataupun merangkai tentang umpan dasaran yang kita sering pakai di tempat kita ataupun di wilayah kita. Mungkin hanya sekian dulu. Dan untuk maintenance khusus relnya kita tidak tampilkan di sini karena mungkin durasinya terlalu panjang, sehingga nanti penonton-penonton kita ataupun youtuber lainnya yang telah menonton channel kita merasa bosan dengan kepanjangan durasi yang kita gunakan. Demikian konten kita hari ini. Salam Alenta Mantoy channel.